Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih oleh berkat kemurahan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena kekuatan-Mu, hikmat tuntunan-Mu, kami dapat lalui hari ini dengan kemenangan dan sukacita. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Bentuk kami Tuhan, untuk kami semakin mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Tertulis demikian: Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, mempercayai Tuhan merupakan inti dari keseluruhan perintah Tuhan kepada kita, dan menjadi pokok dari apa yang hendaknya kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Alasan mengapa kita harus percaya kepada Tuhan adalah karena Dia pencipta kita. Dia adalah sumber kehidupan, Dia yang memelihara, dan Dialah pribadi yang patut kita puji dan sembah. Namun demikian, saudara, kita perhatikan bahwa perintah percaya di sini mempunyai suatu atribut kondisi, yaitu dengan segenap hati. Ini merupakan suatu syarat yang penting dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Percaya saja, tapi bila tidak dengan segenap hati, bukanlah suatu tindakan percaya yang murni. Keraguan, kebimbangan menurunkan kualitas dari iman percaya kita. Unsur keraguan dan kebimbangan ini muncul karena kita tidak sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, tapi pada pengertian kita sendiri. Pikiran kita berjalan-jalan ke sana kemari dan mulai mencari-cari celah, pijakan atau andalan yang lain. Kita ragu pada Tuhan karena muncul alternatif yang kita anggap lebih baik, lebih instan, atau lebih dapat dipercaya daripada menggantungkan harapan pada Tuhan. Hal ini pernah terjadi pada Sarah dan Abraham, yang meskipun mereka adalah tokoh iman yang luar biasa, namun juga bisa mengalami kelemahan dan keraguan. Sarah berpikir ada cara lain untuk mendapatkan anak, yaitu melalui Hagar hambanya. Mungkin kita pada saat ini ada yang berpikiran seperti ini, yaitu melihat kepada suatu peluang lain dibandingkan dengan menunggu tindakan karya Tuhan. Kita mulai mempercayai pikiran kita sendiri daripada mempercayai Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, percaya dengan segenap hati mengandung arti bahwa kita tidak memberikan ruang bagi yang lain untuk mengisi atau menggantikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama tertulis, Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah definisi iman atau percaya yang paling mendasar sebagai pegangan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Iman atau kepercayaan seperti inilah yang membuat kita mengalami kemenangan dalam situasi yang paling buruk sekalipun. Kalau kita membaca Ibrani 11 ayat 1-40, kita akan mengerti bahwa dengan iman kita mempercayai perkara-perkara rohani. Dengan iman kita hidup dalam kebenaran. Kita mempercayai kebaikan Tuhan. Kita yakin dengan sungguh akan firman-Nya. Kita taat kepada perintah-Nya. Dengan iman kita menolak dosa dan ilah-ilah zaman ini. Dengan iman itu kita tabah dalam berbagai situasi sulit dan pencobaan. Dan dengan iman kita bertahan dalam penganiayaan. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan kaget dengan berbagai persoalan dan tantangan atau situasi yang menguji iman percaya kita kepada Tuhan. Tetaplah teguh percaya, sekalipun situasi mencoba untuk membuat kita bergerak ke arah yang berkebalikan dengan iman.
Tetaplah sabar dalam iman, meskipun keadaan kelihatannya sudah begitu terlambat, tapi tidak pernah ada yang terlambat bagi Tuhan. Tetaplah kuat dalam kepercayaan pada Tuhan, walaupun ada begitu banyak hal yang berusaha menggoyahkan iman kita kepadanya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Berkat Tuhan dan pertolongannya nyata bagi setiap kita yang senantiasa percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami, memberikan kami peneguhan, kekuatan, didikan, supaya kami percaya dengan segenap hati kepadamu. Seringkali ada godaan untuk kami mempercayai pikiran kami sendiri. Ada hal-hal yang kami rasa lebih baik, yang kami pikir lebih menjadi alternatif, solusi yang cocok untuk kami. Kami menjadi tidak sabar, kami goyah dalam iman kami. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, kebimbangan, keraguan kami kepada Tuhan. Kami mau percaya dengan segenap hati kepadamu, yakin dengan teguh bahwa Tuhan, Engkau ada bekerja dalam hidup kami. Engkau menyertai kami, dan Engkau menyediakan janji-janji yang pasti bagi setiap kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk keselamatan dan anugerah kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati kami ya Tuhan sepanjang malam ini, berikan kami perlindungan-Mu, lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau nyatakan pertolongan, berikan sukacita, kekuatan, iman dan pengharapan. Ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi setiap mereka. Dan bagi yang sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah atau di rumah sakit, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan dengan kesehatan itu, mereka pakai hidup mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.